إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله معاشر المسلمين sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat serta karunia-Nya, termasuk di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta nikmat kesempatan yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan menunaikan satu di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat yang tak kalah agungnya, yaitu nikmat Islam serta nikmat iman yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan tentang takwa, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala memulai wasiatnya dengan takwa. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri manusia melihat sesuatu apa yang telah ia persembahkan untuk hari esok. Hari di mana seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan melewatinya. Hari di mana seluruh amal perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala akan diperhitungkan saat itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menutup firman-Nya dengan apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, maha mengetahui tentang apa yang kalian perbuat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir pernah menjelaskan tentang firman ini. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal perbuatan kalian sebelum nantinya amal perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru madza dakhartum li anfusikum minal a'mali salihah. Dan hendaklah setiap diri kalian melihat sesuatu apa yang telah ia tabung, sesuatu apa yang telah ia persiapkan dari amalan saleh. Untuk apa itu? Liyaumi ma'adikum, untuk hari di mana kita dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aradhukum ala rabbikum, dan pada saat itu pula segala amal perbuatan kita akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi pernah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Liyanzur ahadukum ayya syai'in qaddam. Hendaklah setiap diri kalian melihat sesuatu apa yang telah ia persembahkan. Amalan salihan yunji. Apakah amal saleh yang akan menyelamatkan dia? Am sayyi'an yubiku, atau justru amalan buruk yang akan membinasakan dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang
mulianya darah seorang muslim dan haram darah seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melanjutkan khutbah Jumat, maka khatib meminta kepada adik-adik yang di belakang agar tetap tenang. Adik, tenang ya. Duduknya satu-satu, jangan kumpul di situ. Please. Agar tidak merusak kehusukan jamaah yang lainnya. Dosa. Pertama dosa ketika berbicara di dalam khutbah Jumat. Yang kedua dosa karena merusak kehusukan seseorang. Lebih baik tidur. Karena tidurnya seseorang di dalam lingkungan yang baik masih mending daripada tertidur seseorang di lingkungan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang pernah diriwayatkan oleh Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani, seseorang yang sudah menikah namun ia melakukan zina. Kemudian yang selanjutnya an-nafsu bin nafsi, yaitu pembalasan jiwa dengan jiwa, seseorang yang membunuh. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, seseorang yang meninggalkan agamanya dan ia berpaling dari jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kemuliaan darah seorang muslim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di dalam kesempatan lain, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian serta harta kalian serta kehormatan kalian haram di antara kalian, haram untuk dibunuh, haram untuk diteteskan. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana haramnya hari ini, karena pada saat itu adalah hari di mana mereka melakukan haji. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha, seperti haramnya bulan ini fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, karena di situ adalah saat itu mereka melakukan sebuah ibadah haji pada bulan Dzulhijjah di negeri haram. Jadi seperti haramnya hari ini dan seperti haramnya daerah ini pada bulan ini. Termasuk di antara asyhurul haram adalah bulan Muharram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Buraidah radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatlul mu'mini a'zamu 'indallahi min zawali dunya." Pembunuhan seorang muslim, pembunuhan seorang mukmin lebih agung, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya dunia seluruhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri, seperti yang disebutkan dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah halalnya darah seseorang muslim adalah karena 3 hal yang tersebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah terhormatnya darah seorang muslim, bahwa dilarangnya ditumpahkan darah seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat tentang mengenai hukum bagi seseorang yang melakukan zina namun dia sudah menikah, apakah dihukum cambuk terlebih dahulu ataupun rajam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara 3 hal yang dibolehkan seseorang mukmin dibunuh adalah yang pertama, seseorang yang sudah menikah lantas ia melakukan sebuah kemaksiatan yaitu zina. Kemudian yang selanjutnya adalah jika seseorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka terpenuhlah syarat tentang hukum qisas, yaitu apa? An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tariku lidinihi, seseorang yang meninggalkan agama, seseorang yang murtad dari agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, ia meninggalkan jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapakah yang boleh melakukan hal tersebut? Siapakah yang boleh menjatuhkan qisas atau hukuman tersebut? Yang boleh melakukan hal tersebut adalah pemimpin yang sah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha
untuk memuliakan saudara-saudara kita sesama muslim, menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka. Karena itulah hak mereka, dan karena itulah kita pun dijaga oleh mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat terhadap diri khatib pribadi juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ada di antara mereka yang pernah berkata tentang takwa. Mereka berkata, andai saja ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula aku siap untuk diambil nyawaku. Lantas karena apa ia mengatakan hal tersebut? Padahal dia seorang sahabat. Karena ia benar-benar meyakini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Maka jika ada satu sujudnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ia termasuk di antara orang yang bertakwa. Lantas bagaimana dengan diri kita? Kita tidak tahu sudah seberapa kuatkah, sudah seberapa banyakkah, atau adakah di antara amalan-amalan yang pernah kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walau hanya satu sujud? Lihatlah apa yang dilakukan sahabat tersebut. Sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa ia berada pada masa yang terbaik. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku dan masa setelahnya, kata Rasulullah SAW. Ia tinggal bersama Rasulullah SAW, berada pada lingkungan Rasulullah SAW. Namun ia mengatakan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah di antara kita yang merasa tenang dengan dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Adakah di antara kita yang merasa tenang dengan amal ibadah yang pernah kita perbuat? Seakan-akan legalitas, seakan-akan sertifikat surga sudah ia pegang. Padahal apa yang pernah ia lakukan? Sebandingkah dengan apa yang mereka lakukan? Sebandingkah dengan sedekah setengah mud yang pernah mereka infakkan pada zaman tersebut? Lalu bagaimana dengan diri kita? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak di bulan yang istimewa ini, bulan haram, ketika segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, dan ketika segala dosa dilipat gandakan pula dosa-dosa tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memperbanyak beristighfar, marilah kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita satu hal, satu perkara, memulai dari dirinya dan memuji para malaikat yang mengikutinya. Apa itu? Salawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat.
اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا سامع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.